students, how are you today? Welcome back again to Mem Susan's class. Dan hari ini Mem akan menjelaskan materi pertama or lesson 1, that is suggest and offer, yaitu saran dan tawaran. Nah, seluruh penjelasannya sudah Mem posting pada Google Classroom. Silahkan diakses, dibuka pada materi pertama di kelas 11. Okay, suggest and offer. Suggest means saran and offers means tawaran. What is suggestion? Nah, suggestion itu adalah presents a suggest that is introduce or propose an idea or plan for consideration. Artinya, saran itu berarti kita mau mengusulkan ide atau rencana yang nanti akan dipertimbangkan. Nah, suggestion juga berarti sesuatu yang abstrak yang bisa dalam bentuk solusi, saran, rencana, atau ide. Suggestions are abstract and can be in form of solution, advice, plan, and idea. Okay, how to make suggestion? Nah, dalam slide silakan diperhatikan. Di situ ada expression yang bisa digunakan untuk making suggestion. Dan contoh ada pada gambar setelahnya. Ekspresi dalam making suggestion you may use why don't we could, what about, how about, I suggest that, you might want to change, I think, I don't think. Dan pada contohnya, for the example, let's go to the library. Ayo kita pergi ke perpustakaan. Nah, ketika Anda ingin menyarankan sesuatu kepada teman Anda, misalnya dalam konteks teman Anda sedang bingung mencari jawaban, and you may say, let's go to the library to find the answer of all of task. Ayo pergi ke perpustakaan untuk mencari jawaban dari tugas-tugas yang diberikan. Nah, selanjutnya, another example is, why don't you do your homework before going out? Nah, di sini misalnya situasi teman kamu sedang bingung karena kamu ingin mengajaknya keluar dan dia sedang punya banyak PR, and you may say, why don't you do your homework before going out? Kenapa kamu tidak mengerjakan PR dulu sebelum keluar? Nah, itu salah satu saran yang diberikan kepada teman kalian. The next example, we could eat at home today. Kita bisa makan di rumah hari ini. Nah, biasanya contoh kalau misalnya di dalam rumah, terus biasanya selalu keluar makan. Nah, ibu atau misalnya kakak kalian menyarankan agar makan di rumah dulu hari ini, jangan dulu keluar. Nah, itu salah satu contoh dari making suggestion. Okay, we move to the next slide. Nah, penjelasannya nanti silakan dilihat di modul. Move to the next slide. Accepting suggestion. Nah, accepting suggestion berarti Anda menerima saran seseorang. Misalnya teman Anda menyarankan, ayo kita pergi ke perpustakaan. Jika Anda setuju, Anda bisa mengatakan say yes. You can say, that's a good idea. Okay, I will. Okay, if you say so. Thank you or thanks. Sorry, di situ ada salah ketik ya di slide-nya. Why don't you try that? It should be like that. I didn't think of that. I think you're right. Nah, itu adalah salah satu, itu adalah contoh-contoh ekspresi dalam menerima saran. Jadi jika Anda setuju dengan saran itu, Anda bisa menggunakan ekspresi-ekspresi. Next, declining suggestion. Declining suggestion means Anda tidak menerima saran seseorang atau Anda menolak saran orang itu. Nah, bagaimana ekspresi yang digunakan? Contohnya adalah, sorry, I think I will. Sorry, I can't. I tried that, but thanks, but that won't work or help because I don't want to. Can't do that because that's a good idea, but you may say like that. Jadi misalnya teman Anda mau mengajak Anda ke cafe. Let's go to the cafe, and you say, that's a good idea, but I have a lot of
homework. Jadi Anda bisa mengatakan, itu ide bagus, tapi saya punya banyak PR. Jadi Anda menolak saran yang diajukan oleh teman Anda. Okay? Do you understand so far? Move to the next slide. Responding to suggestion. Responding to suggestion, dalam slide ini, Mem sudah put the explanation about how to respond to suggestion. Jadi di kolom A itu ada situasi. Nah, situasi ini merupakan apa yang terjadi, kemudian making suggestion, saran apa yang Anda berikan, accepting suggestion, apakah Anda menerima saran itu, it's on the column C, and the D, on the column D, there is a declining suggestion, artinya ekspresi-ekspresi ini digunakan untuk menolak saran. Nah, contohnya, sorry, di situ ada salah pengetikan ya, it should be I'm bored. And the part E, situasinya adalah misalnya I'm bored. Teman Anda mengatakan saya bosan. And then you make a suggestion. Let's go to the movies. Ayo kita pergi ke bioskop. Nah, itu adalah saran yang diberikan. Nah, jika teman Anda atau Anda mau menerima saran itu, you may say, yes, let's go. Ayo kita pergi. Tapi kalau Anda tidak ingin mengikuti saran itu atau menolak saran itu, Anda bisa mengatakan, no thank you, I don't feel like going. Saya tidak sedang ingin keluar. Nah, contoh selanjutnya, look at the second the third line. I feel so tired. Saya sangat capek. Nah, itu situasi yang dialami oleh misalnya Anda mengalami situasi itu. I feel so tired. Saya sangat lelah. Nah, teman Anda making a suggestion to you. Teman Anda akan memberikan saran kepada Anda dengan mengatakan, I suggest you to go to the doctor. Saya sarankan Anda untuk pergi ke dokter. And then jika Anda setuju, you may say, yes, let's go. It's a good idea. Ayo pergi. Itu ide bagus. And then kalau Anda tidak ingin menerima saran itu atau Anda menolak saran itu, you may say, no, let's just take another rest. Tidak, saya hanya butuh istirahat. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah contoh-contoh untuk responding suggestion. On the column A, there is expression or there is a situation. In the column B, expression of making suggestion. And column C, expression of accepting suggestion. And column D, declining suggestion. Jadi itu adalah contoh situasi dan percakapan menolak dan menerima saran. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke materi offering or offer, tawaran. Nah, apa tawaran itu? Tawaran means memberikan sesuatu kepada seseorang yang berupa fisik ataupun jasa yang dapat diambil sebagai hadiah atau bisa juga sebagai trade, perdagangan. Nah, offerings di sini ekspresi of offering terbagi atas dua. The first one is offer means to give something physical or abstract to someone. Jadi yang pertama, penawaran yang berarti memberikan sesuatu yang berbentuk fisik atau abstrak kepada seseorang. Dan ekspresi offering yang kedua berarti adalah to give help, memberikan bantuan atau pertolongan pada orang lain. Nah, selanjutnya, what's the expression of offering something? Jadi ekspresi-ekspresi apa yang digunakan ketika Anda mau menawarkan sesuatu? Nah, misalnya Anda mau menawarkan sesuatu pada teman Anda. For example, do you want a cup of coffee? Apakah Anda ingin secangkir kopi? Nah, itu adalah tawaran yang Anda berikan pada teman Anda. Selanjutnya bisa juga, can I get you a cup of tea? Bisakah saya mengambilkan segelas teh untuk Anda? Ya, seperti itu. Itu salah satu contoh tawaran. May I give you this scarf? Bisakah saya memberikan Anda shawl ini? May I offer you these handbooks? Bisakah saya menawarkan pada Anda tentang buku panduan ini? Nah, itu adalah contoh-contoh dari offering something. Menawarkan sesuatu dalam bentuk fisik. Nah, bagaimana dengan offering help?
Nah, kalau offering help, it means that Anda menawarkan bantuan. Nah, you may use this expression, for example, may I give you a hand? Bisakah saya membantumu? Or ketika Anda mau menawarkan bantuan, misalnya, can I help you? Shall I bring you some tea? Or would you like another piece of cake? Apakah kamu mau sepotong kue lagi? Jadi seperti tawaran ketika dalam ulang tahun, misalnya situasi dalam ulang tahun, and you eat some cake, and then your friends offer you more. How about I help you with this? Bagaimana jika saya menolong Anda dengan ini? Or I will do the washing if you like. Saya akan mencuci jika Anda mengizinkan. Jadi seperti itu. Itu adalah contoh-contoh dari offering help. Jadi offerings means there is two expressions of offering. The first one is offering something, and the second one is offering help. Next, how to respond to offers. Bagaimana cara merespons tawaran? Nah, merespon tawaran, you may see on the table. Kalian bisa melihat pada tabel di atas. Di situ di part A, di kolom pertama there is a situation. Di kolom kedua ada making offers, tawaran apa yang Anda berikan. On the third column, accepting offer, bagaimana, apakah Anda menerima saran itu atau tidak. Dan kemudian on the last column there is a declining offer, atau menolak tawaran, apakah Anda mau menolak tawaran itu atau tidak. So, contohnya pada situasi, your friend do lots of work, teman Anda melakukan banyak sekali pekerjaan. Nah, apa tawaran yang Anda berikan? Nah, kalian membuat percakapan, kalian membuat pernyataan untuk menawarkan sesuatu. Can I help you? Jadi itu ekspresi yang digunakan ketika Anda melihat situasi tersebut. Bisakah saya menolong Anda? The third column, di situ adalah accepting offer. Jadi di situ Anda bisa menerima tawaran yang diberikan oleh teman Anda. Misalnya, jika Anda setuju teman Anda mau menolong Anda, you may say yes please. Ya, silahkan. I really appreciate it. Saya sangat membutuhkannya. Nah, itu jika Anda menerima tawaran. Jika Anda tidak atau menolak tawaran itu, you may say, it's okay. I can do it by myself. Tidak apa-apa, saya bisa melakukannya sendiri. Nah, itu adalah contoh dari responding to offers. Contoh lainnya, on the second line. Situasinya apa? Your friend is busy and looks so tired. Teman Anda terlihat sangat sibuk dan lelah. Nah, apa yang Anda tawarkan? Apa ekspresi dari offering yang Anda tawarkan? Misalnya, shall I bring you some tea? Jadi Anda mau menawarkan teh pada teman Anda. Shall I bring you some tea? Jika teman Anda mau menerima, she or he will say, yes please. It's very kind of you. Ya, terima kasih, Anda sangat baik. And then, declining offers. Jadi kalau misalnya dia mau menolak tawaran Anda, she may say, no thank you, tidak terima kasih. Nah, itu adalah ekspresi-ekspresi how to respond on offer. Okay, now we move to conversation. Pada tabel, Anda bisa melihat percakapan yang berisi tentang making suggestion and offering help. Nah, di sini pada percakapannya, what are you doing? I am cleaning the blackboard. Can I clean the blackboard for you? Thank you, I really appreciate your help. Yes, it's a pleasure. How about going to canteen after clean the blackboard? Okay, that's a good idea. See you then. See you then. Nah, itu adalah salah satu contoh percakapan tentang making suggestion and offering. Nah, di sini pada percakapan ini silahkan Anda praktekkan praktekkan di rumah dengan teman Anda ataupun dengan teman sekelas Anda ataupun dengan tetangga Anda juga bisa. Nah, sekarang kita move to task. Pada materi 1 ini terdapat 3 tugas yang nanti akan memposting semuanya lewat Google Classroom. Nah, pada Google Classroom, nanti pada tugas A, Anda perhatikan tabel dan kemudian mengisinya secara manual
secara manual dengan ekspresi making suggestion and offer. Pada tugas A, make a suggestion or offer based on the situation below. Nah, di sini pada tugas A nanti ada situasi, silakan lihat modul jika kurang jelas. Nanti pada tugas A, di sini ada situasi yang sudah mem ketik dan sudah mem letakkan pada kolom A. Silakan diperhatikan situasinya dan buatlah saran atau tawaran berdasarkan situasi tersebut. Contohnya, you lost your money. Silakan perhatikan tabel di sebelah. You lost your money. Saya kehilangan uang Anda. Anda kehilangan uang Anda. Nah, ekspresi apa yang Anda buat ketika teman Anda kehilangan uang Anda? Kehilangan uangnya. Contoh, kalau suggestion, I advise that you go to the police station to report it. Jadi ketika ada situasi teman Anda kehilangan uang, Anda bisa menyarankan seperti ini. I advise that you go to the police station to report it. Saya sarankan Anda pergi ke kantor polisi untuk melaporkannya. Nah, kalau offer, kalau dalam bentuk tawaran, ekspresi yang bisa Anda gunakan adalah I will help you to search it if you like. Saya akan membantu Anda mencarinya jika Anda setuju. Nah, jadi nanti untuk tugas, silahkan perhatikan situasinya, kemudian letakkan suggestion or offering. Silahkan memilih satu saja, terserah Anda mau menggunakan suggestion atau mau menggunakan offering pada situasi itu. Nah, selanjutnya tugas B. Pada tugas B yang juga nanti akan memposting dalam bentuk kuis di Google Classroom. Nah, di sini adalah respon. Bagaimana Anda merespon suggestion and offering. Jadi misalnya ada ekspresi I will wash the cloth. Perhatikan contoh, I will wash the cloth. Saya akan mencuci baju. Nah, responsnya Anda seperti apa? Oh, kalau Anda mau menerima tawaran itu, Anda bisa mengatakan, thank you, I really appreciate it. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti untuk tugas B, ada ekspresinya, nah tugas Anda menjawab untuk kuisnya adalah meresponsnya. Apa respons yang Anda gunakan? Terserah Anda mau menerima saran itu atau menolak saran itu, ataupun mau menerima tawaran itu ataupun mau menolak tawaran itu. Contohnya, contoh selanjutnya pada nomor 1. May I borrow your money? 500,000 rupiah. Bisakah saya meminjam uang Anda sebesar 500.000? Nah, ekspresinya adalah may I borrow your money about 500,000 rupiah? Bisakah saya meminjam uang Anda sebesar 500.000? Nah, nanti respons Anda seperti apa jika ada teman Anda meminjam uang sebesar itu? Apakah Anda mau meminjamkan atau Anda tidak mau meminjamkan? Ekspresinya nanti silakan ditulis pada jawaban di Google Classroom. You understand about that? Tugas terakhir adalah tugas C. Tugas C ini rentan waktu pengumpulannya lama, 1 bulan tugasnya. Nah, tugas C ini adalah Anda merekam percakapan Anda dengan teman Anda tentang suggest and offer. Jadi silahkan buat percakapan tentang suggestion and offering, kemudian Anda rekam dengan teman Anda dan silahkan dikirim melalui grup WhatsApp atau dijapri langsung ke nomor WhatsApp-nya Mem Susan. Do you understand about that? So, everything is clear now. Semuanya sudah jelas saya rasa tentang tugas, tentang penjelasan materinya. Jika masih ada yang belum mengerti, kita punya grup WhatsApp. Silakan ditanyakan kepada Mem tentang hal-hal yang belum dimengerti. Mem akan menjelaskan lebih detail di grup WhatsApp. Terima kasih and have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.